guys, bersama saya Nira Dusturia dari English Studio. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai terminologi dasar grammar. Oke. Yang pertama saya bahas adalah subject, verb, dan object. Jadi di dalam suatu kalimat itu minimal dia terdiri dari satu subjek dan satu verb. Untuk objek itu sendiri, jadi setelah verb bisa juga diikuti oleh objek atau bisa juga tidak diikuti oleh objek. Nah, yang bisa digunakan sebagai subjek dan objek itu merupakan kata benda atau nouns, atau bisa juga pronoun, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti benda. Nah, untuk verb itu sendiri, jadi jika ada verb yang diikuti oleh objek, kita sebut sebagai intransitive verb atau kata kerja intransitif. Jadi verb tersebut tidak diikuti oleh objek setelahnya. Contohnya, birds fly, jadi burung-burung terbang. Subjek kita adalah birds yang merupakan kata benda, kelas katanya, dan verbnya ada fly. Bisa dilihat di sini setelah fly tidak ada objek yang mengikutinya, sehingga fly di sini merupakan kata kerja intransitif. Oke, yang kedua, the baby cried. Oke, subjek kita adalah the baby, di mana kelas katanya baby di sini merupakan kata benda dan verbnya cried. Nah, cried ini juga merupakan kata kerja intransitif karena setelahnya tidak ada objek yang mengikutinya. Oke, nah jika setelah verb tersebut ada objek, maka kita sebut sebagai transitive verb atau kata kerja transitif. Contohnya, the student needs a pen. Jadi murid membutuhkan sebuah pena. Subjek kita adalah the student, di mana kelas kata the student di sini merupakan noun dan verb kita adalah needs. Objek kita adalah a pen dan pen juga kelas katanya adalah kata benda. Karena di sini ada objek setelah verb, maka verb ini merupakan kata kerja transitif. Oke, contoh yang terakhir, my friend enjoyed the party. Jadi temanku menikmati pesta. Subjek kita adalah my friend, verbnya ada enjoyed, dan objeknya adalah the party. Karena di sini ada objek, sehingga verb enjoyed di sini merupakan verb transitif. Oke, yang kedua ada adjective, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut sebagai kata sifat. Nah, fungsinya kata sifat itu sendiri untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah kata benda atau noun. Dan letaknya dia harus sebelum kata benda karena dia menjelaskan dari kata benda tersebut. Contohnya, Anne is an intelligent student. Jadi Anne itu seorang murid yang cerdas. Nah, bisa kita lihat di sini intelligent merupakan adjektif yang menjelaskan dari the student, kata bendanya. Dan letaknya adjektifnya sebelum dari kata benda yang dijelaskan. Contoh yang kedua ada the hungry child ate fruit. Jadi bayi yang lapar memakan buah-buahan. Adjektif kita ada hungry yang menjelaskan kata bendanya yaitu child. Jadi bayi yang lapar. Oke. Nah, selanjutnya ada adverbs. Adverbs itu biasa kita sebut sebagai kata keterangan. Nah, untuk kata keterangan sendiri itu fungsinya bermacam-macam. Yang pertama, dia menjelaskan verb. Nah, biasanya jika dia menjelaskan verb itu berarti menjawab pertanyaan dari pertanyaan how. Jadi bagaimana. Oke. Contohnya, he walks quickly. Dia berjalan dengan cepat. Nah, quickly di sini merupakan adverb yang menjelaskan dari verb walks. Jadi dia berjalan. Bagaimana? Yaitu dengan cepat. Jadi lebih diperjelas lagi verbnya. Oke, yang kedua, she opened the door quietly. Jadi dia membuka pintu dengan pelan-pelan. Yang saya garis bawahi di sini quietly yang merupakan adverb.
dan dia menjelaskan dari verb open. Oke, yang kedua, adverb itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan adjective. Contohnya, I'm extremely happy. Jadi aku sangat-sangat bahagia. Extremely di sini merupakan adverb yang menjelaskan adjective dari happy. Dan letaknya dia sebelum dari adjective-nya. Oke. Nah, yang ketiga, kata keterangan itu sendiri juga bisa menunjukkan time atau waktu ataupun frekuensi. Jadi tingkat keseringan. Contohnya, and will come tomorrow. Nah, tomorrow di sini merupakan adverb of time, yaitu kata keterangan waktu. Nah, ada beberapa adverb itu bisa kita letakkan juga di tengah-tengah kalimat, dan beberapa dari mereka juga mempunyai posisi yang harus kita perhatikan. Contohnya, and always comes on time. Nah, and selalu datang tepat waktu. Bisa kita lihat di sini always merupakan adverb dan letaknya sebelum verb action. Jadi jika kita menggunakan verb action, adverb tersebut harus diletakkan sebelum verb action tersebut. Oke, contoh yang kedua, and is always on time. Nah, berbeda halnya jika kita menggunakan verb be, yaitu is, am, jika kita menggunakan verb be, peletakan adverbnya harus setelah dari verb be. Jadi is always. Jadi always-nya itu setelah is. Oke, nah bagaimana jika terdapat verb auxiliary dan main verb? Nah, jika dalam suatu kalimat itu terdapat verb pembantu dan kata kerja utamanya, maka peletakan adverb tersebut harus setelah verb pembantu. Contohnya, and has always come on time. Nah, bisa kita lihat di sini has merupakan verb bantu atau kata kerja bantu dan kata kerja utamanya adalah come. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika terdapat kata kerja bantu dan kata kerja utama, maka adverbnya letakkan setelah kata kerja bantu. Sehingga peletakan always-nya itu setelah has dan sebelum come. Oke, thank you guys. Demikian mengenai materi terminologi dasar grammar yang membahas mengenai subjek, verb, object, adjective ataupun adverb. Thank you guys.